Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutis Naini, kelas 11 1 akuntansi, sekolah di SMK Bandung Persada. Saya ingin menyampaikan materi tentang ringkasan administrasi berikut ini. 1. Definisi dan unsur pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: A. Iuran dari rakyat kepada negara. B. Berdasarkan undang-undang. C. Tapa jasa, timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. D. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 2. Fungsi pajak. Ada 2 fungsi pajak, yaitu 1. Fungsi anggaran. Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. 2. Fungsi mengatur. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 3. Pajak pemungutan syarat. A. Pemungutan pajak harus adil. B. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. C. Tidak mengganggu perekonomian. D. Pemungutan pajak harus efisien. E. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. 4. Teori-teori mendukung pemungutan pajak. 1. Teori asuransi. Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak rakyatnya. 2. Teori kepentingan. Bagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan atau misalnya perlindungan masing-masing orang. 3. Teori daya tunggal. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya tunggal masing-masing orang. 4. Teori bakti. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya sebagai warga negara yang berbakti. 5. Teori asas daya beli. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan. 5. Kedudukan hukum pajak. 1. Hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. 2. Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. 6. Hukum pajak material dan hukum pajak formil. Ada 2 macam hukum pajak. 1. Hukum pajak material. 2. Hukum pajak formil. 1. Pengelompokan pajak. 1. Menurut golongannya. 1. Pajak langsung. Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 1.1.2 Pajak tidak langsung. Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan dilimpahkan kepada orang lain. 1.2 Menurut sifatnya. 1.2.1 Pajak subjektif. Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam artian memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 1.2.2 Pajak objektif. Pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 1.3 Menurut lembaga pemungutannya. 1.3.1 Pajak pusat. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 1.3.2 Pajak daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 2. Tata cara pemungutan pajak. 2.1 Stelsel pajak. 2.1.1 Stelsel nyata atau retelsel. Penggunaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak. 2.1.2 Stelsel anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. 2.1
1.3 Telsil campuran. Pada awal tahun misalnya dihitung berdasarkan suatu anggaran. Kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. 2.2 Asas pemungutan pajak. 2.2.1 Asas domisili atau asas tempat tinggal. Pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas sumber. Pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Asas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Sistem pemungutan pajak. Official Assessment System. Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang pada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Self Assessment System. Suatu sistem pemungutan pajak yang diberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang diutang. Withholding System. Pemungutan pajak yang diberi wewenang kepada pihak ketiga atau bukan fiskus dan bukan wajib pajak bersangkutan untuk memotong atau mengutang pajak yang diutang oleh wajib pajak. Pajak yang diutang oleh wajib pajak. 1. Timbul dan hapusnya utang pajak. Acara formil. Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Acara ini ditetapkan pada Official Assessment System. Ajaran material. Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini ditetapkan pada Self Assessment System. Hapusnya utang pajak disebabkan beberapa hal. 1. Pembayaran. 2. Kompensasi. 3. Kadaluarsa. 4. Pembebasan dan penghapusan. 2. Hambatan pemungutan pajak. Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi perlawanan wajib, masyarakat enggan atau pasif membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain. 1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 2. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat. 3. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Perlawanan aktif adalah mengikuti semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan menghindari pajak. Bentuknya antara lain adalah tax avoidance, usaha meningkatkan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang atau menghindari pajak. 2. Tax evasion, usaha meningkatkan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang atau mengelakkan pajak. Tarif pajak. Ada 4 macam tarif pajak. 1. Tarif pajak sembarangan atau profesional. Tarif berupa persentase yang tetap terhadap jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya yang terutang. Profesional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 2. Tarif tetap. Tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 3. Tarif progresif. Prestasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 4. Tarif degresif. Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Mungkin dari saya kayak gini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.